Oh istri, ini pegawainya saja, istri pegawainya saja ini. Ya. Oke. Karena semua cewek, ya, tolong jujur. Yang paling cantik angkat tangan. Saya. Tuh ya bener. Kalau belum jeg-jeg begitu. Tahu nggak ibu-ibu semua niki? Sebagian besar wanita-wanita di dunia itu pingin menjadi pegawai bank. Ini pegawai bank nih semua? Enggak. Oh bapaknya juga begitu. Betapa bahagianya ketika suamiku pegawai bank. Maka banggalah ibu menjadi suaminya menjadi pegawai bank. Karena apa? Karena liu melah pipis bane. Nah, jadi pegawai bank bapak-bapak ibu punya nggak ibu masalah? Karena Facebook ada. Banyak. Hah? Masalah hidup banyak. Apa masalah hidup itu? Ada uangnya tapi tidak bisa dipakai. Hah? Ada bis tapi sih diangguan gitu. Oh. Apa lagi masalah hidup? Apa lagi masalah hidup? Masalah hidup itu minimal ada 4. Pertama, masalah keuangan. Permasalahan-permasalahan ini membuat hati kita bersedih, hati kita menderita. Masalah uang pertama, kekurangan uang. Kedua, kelebihan utang. Di sini tidak ada. Kemudian masalah yang kedua adalah kesehatan. Pertanyaan berikutnya, siapa yang tidak sakit di sini angkat tangan? Yang tidak sakit. Angkat tangan. Yang tidak sakit. Kenapa harus sakit? Habis kepleset sakit. Di dunia ini tidak ada manusia yang tidak sakit gitu. Apakah itu sakit gigi, sakit bok, sakit kuping, sakit entut, sakit bangkiang, sakit basang, ya. Artinya kita semua sakit. Semua di antara kita punya masalah keuangan. Artinya napi kita punya sekel sakit aja, sekel keuangan pipis gitu. Ya, mungkin dia sugih manusia, no keuangan pipis. Yang di ujung anak sugih, keuangan masih ya kok kene. Jangan lah ini rencana paman pipis gitu. Berarti pipis itu penting. Gitu. Nah, beruntunglah ibu-ibu dikirim ke sini oleh suaminya agar bisa mengurangi penderitaan hidup. Cuman suaminya tidak ikut, dia tetap jadi bersedih kalau nanti, tetap jadi menderita karena dia punya beban yang tinggi gitu. Tahu nggak ibu-ibu? Di dunia ini lebih banyak orang janda. Kenapa? Karena suami lebih duluan mati. Karena dia stres. Tinggi sekali. Kalau ibu-ibu stres, walaupun tinggi, cepat hilang. Karena ibu-ibu, kalau stres dia ngomong, hilang stres. Aja cicing bisa ngomong ya. Cicing uyut ya. Sing tawang marah timpang ngempel bejejak awak ben ini gitu ya. Ya nak muni-muni kena masalah nengil ya. Jak diam ya. Gitu balik TV takon acara TV sing dawakin ya. Karena dia mencari solusi gitu. Gitu. Nah, makin bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan kesehatan itu yang penting pertama. Ya.
Karena sumber penyakit itu adalah penderitaan-penderitaan itu, maka obat yang kita gunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit adalah perasaan bahagia. Nah, Ibu dikirim sini, nanti cek sing beten menderita. Karena sudah tahu caranya bagaimana menghilangkan penderitaan itu. Ini jemaah halus ke besi, uang misalnya. Dah sebat masalah pipis bu. Uangan ibu pipis ben bedik, dah sebat melah ibu utang, dah sebat. Karena apa? Karena setiap orang punya permasalahan keuangan. Gitu. Di dunia ini hanya ada dua orang bu. Orang kaya dan orang miskin. Orang miskin sama sekali nggak punya uang, orang kaya punya uang. Makin ibu-ibu siapa yang tidak punya uang? Angkat tangan. Berarti ibu-ibu orang kaya. Untung kaya. Untung kaya. Ya. Karena beliau saja tak singlah pipis, bu. Itu. Liu je nak lolong alih ya pipes toh maupun tanpa dek misi nyuwun bias pran pangmandam asih nyep sanyo tuh liu je nak gitu. Patut bersyukur nggak ibu-ibu seperti ini? Bersyukur. Syukuri apa yang ada, yuk. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Ya, baru bangun ya syukuri apa yang ada. Ya, banyak yang patut kita syukuri. Itu masalah kesehatan. Ya, bu sakit gigis-gigisnya do merah meruhnya. Di dunia ini kesehatan penting sekali. Ya. Dan ketahuilah setiap orang sakit seperti yang katakan tadi. Sakit hanya dibeda, ada dua macam penyakit, walaupun jenis-jenis penyakit itu adan-adan penyakit liu saja. Sakit bok, sakit gigi, sakit hidung, sakit mata, sakit telinga. Yang mekejang apa aja adan-adan organ tubuh raga muncul liun sakit. Nah, jadi yang patut ibu-ibu ketahui, sakit itu ada dua, sakit gede ya sakit cenik. Yang sakit gede, ciri-ciri nak sakit gede, jani ya ngoyong di rumah sakit sirep menjadi kene. Misi impus, misi kene oksigen tuh nak kena sakit gede. Ya, kita ini tergolong kena sakit gede apa sakit cenik? Cenik. Maka syukuri apa yang itu. Sakit cenik nungidang kemol, nungidang main, nungidang ajak melalikan kuranane, nungidang megai lemahne, nungidang megai petang nejak kuranane. Pada disyukuri enggak? Makanya beruntung ibu punya suami bekerja di Bank BPD. Man bidu yoga ketawa ketemu aja Pak Kadek Siwambara. Pernah ketemu tiang di media sosial atau di mana? Pernah ya. Itu banyak hal-hal positif yang dia sampaikan di sana. Kadek Siwambara itu apa di TikTok apa di mana bisa. Nah, makin ibu-ibu akan belajar bagaimana hidup sehat, bahagia dan sejahtera. Gitu. Nah, sumber penyakit ibu-ibu sebenarnya ada pada pikiran. 80% penyakit disebabkan oleh pikiran, 10% disebabkan oleh medis, 10% disebabkan oleh magic. Sakit pikiran itu apa saja? Mah itu sakit pikiran. Ya, jantung, keluhan hati, keluhan paru-paru, diabetes atau kencing manis, ya, sakit kepala, vertigo, susah tidur, kanker, tumor, semua disebabkan oleh pikiran. Pikiran yang bagaimana? Pikiran yang stres. Yang yakin sebagai
istri-istri dari pegawai bank nggak ada yang stres. Cuma Tiang ingin menyampaikan bagaimana sih ciri-ciri orang stres. Mungkin Ibu bisa nanti tanyakan ke teman-teman untuk memberikan informasi. Oh gini loh ciri-ciri orang stres. Kalau pegawai istri dari pegawai bank BPD itu nggak ada yang stres. Ciri-ciri orang yang stres. Pertama, cepat marah, mudah tersinggung, sering khawatir, cemas, gelisah, takut tanpa sebab yang jelas, tidak percaya diri, ragu dalam mengambil keputusan, kadang-kadang susah tidur. Ada nggak seperti itu? Pernah nggak seperti itu? Ya, berarti ibu-ibu tergolong juga orang yang sedikit. Ya, kalau kita dinominasi oleh pikiran-pikiran seperti ini, pertama yang terganggu adalah pencernaan. Mah. Tahu ciri-ciri orang mah tuh? Pernah mah? Ya, setiap orang berpotensi mah. Sedikit saja khawatir, sekarang sehat, kemudian berpikir negatif 10 tahun akan terjadi mah. Itu. Apalagi ibu-ibu ini seringnya berpikir kengkengnya pindah-pindah ya kalau panah aku dia. Ya ngantian panah kengkengnya keragawan. Oh nak jojok itu pemikiran lo. Ya niki kengkeng kaden. Berpikir gitu juga? Ya. Itu berpotensi. Liu ini tawang-tawang tiang liu nak luluh mah. Pas jojok berpikir. Contohnya panah tiang. Yang lah panah umurnya 5 bulan. 5 bulan panahnya segar cekek 200. Suatu saat di malam hari cek ngeling ya si Sega. Cek ngeling saja. Men kurangnya saya bingung. Nah kengkeng nih ngeling nih. Si kengkeng. Orang naik bingung lagu. Si kengkeng. Orang. Jadi lagu kenapa enggak ini sayang lagu. Ini nganten yuk kengkeng. Kabat lengah ya ini. Panaknya baru 5 bulan. Ngaden bedan tuh. Kan beduang daso petang duang daso patiban. Jani ya bengeleng tuh. Amat lengah itu. Yang diki kan dan bedan kentan kan? Hah? Nggak ada ya? Ngidang muliang panak. Kan pemikiran itu. Nekene pikir-pikir nekene pikiran lengah ya. Man bakawan atau kelidap ben 20 tahun nanti tuh kepikir. Nah, kekhawatiran inilah sumber dari permasalahan. Juga menyesali masa lalu. Pindah jauh ke negara kok kene. Aku gitu sing kene jadi ya. Nah, nomor 2 ke juang sing kene hidup ragon. Nah, inilah sumber penyakit Bapak Ibu. Sumber penyakit, ya. Nah, setelah itu seperti Tiang bilang, jantung, asma, kencing manis, vertigo, kanker, tumor semua berdasar dari pikiran gitu. Nah, maka sekarang kita di sini belajar mengelola pikiran. Kengken caranya pertama, kengkena raga pangsin khawatir tentang masa depan. Ingat masa depan, aku nak kau baik-baik saja. Sing ada sing kau kengkena. Pidan kan uga seraga bajang sini kengken yo kayak nganten kengken yo kayak lapana menjadi beng lapana biasa-biasa aja kan. Nah itu ben pidan ya kalau biasa-biasa gitu. Itu. Kaya naga menyesali masa lalu, menyalahkan orang, menyalahkan diri kan. Ketahuilah masa lalu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah Bapak Ibu. Masa lalu itu adalah proses yang mengantarkan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih tambah, menjadi lebih kuat, menjadi lebih sabar dan bijaksana. Berterima kasihlah kepada masa lalu. Berterima kasihlah kepada penderitaan-penderitaan yang Ibu hadapi di masa lalu. Karena di balik penderitaan ada kebahagiaan. Di balik penderitaan pasti ada kebahagiaan. Jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan, karena masa depan akan baik-baik saja.
sekarang bagaimana agar kita bisa bahagia, karena sumber penyakit itu penderitaan. Ya, juga sumber kesehatan itu balik dari ke penderitaan, yaitu kebahagiaan. Kengkenan caranya raga berbahagia. Pertama, bersyukur. Siapa yang sudah menikah? Semua. Aduh, sabdi ampun. Yang masih punya suami? Ada nggak di desa ibu, di Banjar ibu, yang suaminya sudah meninggal? Ada. Patut bersyukur nggak kita? Bersyukur. Siapa yang sudah punya anak? Semua. Ada nggak orang menikah belum punya anak? Ada. Patut bersyukur nggak? Bersyukur. Ini hal-hal kecil ini bisa membuat kita bahagia. Betapa menderitanya orang yang ditinggal oleh suaminya. Betapa menderitanya pasangan hidup yang tidak punya anak. Kita sudah ada di atas mereka. Gitu. Sudah punya rumah? Sudah. Banyak orang masih ngekos. Banyak orang masih belum punya sudah punya kendaraan kan? Patut bersyukur nggak? Bersyukur. Ada yang anaknya sudah tamat kuliah? Yang masih sekolah? Lancar sekolahnya? Syukuri. Syukuri. Itu. Kalau kita bersyukur, itu level kebahagiaan kita sudah di 200 Hz, Bu. Demen hati ya? Di jumlah rumah, di anaknya, segar, suami baik. Itu amat demen hati. Hal-hal kecil ini harus kita ingat terus agar kita bisa berbahagia. Kedua, untuk bahagia kita lebih banyak, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah mengangkat bibir kanan dan bibir kiri. Coba angkat. Yang kira rasa. Angkat bibir kanan dan bibir kiri, bersedihlah. Tapi mengenyam, tapi sedih. Gak bisa? Bersyukur, tersenyum. Yang tersenyum ini sebuah 250 tingkat kebahagiaan kita. Mau meningkat lagi? Bernyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Bersedih, la 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 la, tapi bersedih. La la la, bersedih. La 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 la. Buat 300 tuh. Nyak sing nemen ngati ya. Bahagia itu sehat. Nah, setelah itu kalau ingin lebih berbahagia lagi, menggerakkan tubuh. Coba berdiri. Coba berdiri. Kita akan bernyanyi di sini senang, di sana senang, sambil menggerakkan tubuh kita. Ya, coba dicontoh gimana Eagle senang-senang-senangnya. Ya. Sambil tersenyum ya. Ya. Geraknya malu sambil musiknya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Ini lagu yang kita lupakan, tapi penting sekali. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang.
Gimana perasaannya? Senang. Senang itu adalah sehat. Sehat itu adalah senang. Nyen je senang pasti sehat. Nyen je sepet pasti gelem. Nah. Sekarang apa mau ditingkatkan kebahagiaannya biar sampai 500 has? Nah, ikuti Tidiang. Coba mau tani berdiri. Tian tahu ini semua sudah saling kenal kan? Tapi Tian tahu semua ini belum tahu cara kenalan di tahun 2005. Cara kenalannya seperti ini. Kamu tahu kan ya? Sekarang kenalan dengan 11 orang, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. 11 orang, 1, 2, go. Sebelas orang. Nah, mulai saat ini, kapanpun, dimanapun kita ketemu, nggak usah bilang selamat pagi, nggak bilang apa-apa, datang dekati, tatap kena dahinya, tangannya seperti ini, kemudian 1, 2, go, 11 orang tadi. Gimana, sudah ada yang keluar air mata? Nah, ini tandanya terapinya cocok. Ya. Sekarang satu lagi jabat tangan seperti ini. Ini namanya jabat tangan listrik. 1, 2, go, 11 orang. Makin duduk. Nah, makin pengetahuan yang sangat penting perlu diingat-ingat lagi, karena nanti habis pulang dari sini, Bapak Ibu akan bisa menyembuhkan teman-teman di sekitar. Sakit di dalam tubuh dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama di kepala, sakit kepala, apakah itu vertigo, migrain, lupa ingat, sering lupa maksudnya, sakit mata, sakit telinga, sakit gigi, itu semua kelompok pertama. Kelompok kedua di tenggorokan, ini biasanya berkaitan dengan emosi yang tidak terkontrol di sini pusatnya. Yang ketiga, sakit jantung, sakit hati, sakit paru-paru, sakit asma, semua di sini di dada. Ya, kemudian yang berikutnya, yang keempat itu sakit sakit ginjal, ya, kencing manis,
ya, sakit pinggang, menstruasi tidak teratur, termasuk sakit bapak-bapak yaitu burung mati. Ya. Nah, setiap kelompok sakit ini, ya, itu ada tawa yang menyembuhkan, tawa yang menyembuhkan. Sekarang khusus bagi mereka yang terkena sakit ma, ginjal, menstruasi tidak teratur, ya, sakit pinggang, sakit rematik, itu semua obatnya adalah tertawa ha yang tadi itu. Yuk, pusatkan perhatian di perut, kita tertawa. Yang lupa menyampaikan aturannya, wedan aturannya seperti ini. Kalau misalnya di depan gang itu ada satu orang yang berdiri tertawa terpingkal-pingkal, itu pasti orang gila. Kalau di sini ada 1-2 orang yang tidak tertawa, kemungkinan dia akan maka aja onya. Jangan bentuk ini udah begini. Nah, coba jadi jujur saling toleh, saling lihat mukanya, benar nggak lebih cerah? Nah ini jegek tanpa miapin. Karena jegek itu di dalam, kalau beri tengah bahagia, jak ini jak jegek begitu. Yang tuh di tengah menderita aja kusut gitu. Oke. Kenyal benar. 1 menit tertawa sama dengan 15 menit lari cepat. Oh gitu. Makanya tertawa ini adalah olahraga terbaik, yoga terbaik. Kalau yoganya tujuannya adalah menggerakkan semua sel-sel, dan ini semua sel bergetar. Ya, ini khusus bagi mereka yang kena mah, ya, yang kena mah, yang kena kencing manis, yang kena ginjal, menstruasi tidak teratur, pasti cepat terselesaikan. Nah, sekarang pertemukan telapak kaki, mestilah pertemukan telapak kaki. Pegang gininya. Jadi goyang. Goyang ini juga akan menguatkan saraf-saraf di 3 gini.
3 cakra, ya, ada anus, kelamin, dan pusat. Ini akan bagus sekali bagi ibu-ibu yang punya masalah menstruasinya tidak teratur. Lakukan ini 5 menit sambil menonton TV, ya, lakukan. Sambil rasakan napas masuk, napas keluar lewat hidung. Tetap goyang. Pusatkan perhatian di antara anus, kelamin, dan pusat. Napas masuk, keluar, tersenyum. Yang terpenting dalam gerakan ini adalah tersenyum dan merasakan irama napas. Nah, lebih cepat lagi dikit. Pelan-pelan hentikan. Luruskan kedua kaki ke depan. Ya, tangan di samping pantat. Rebahkan sedikit. Lelek pun ya. Udara masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Tersenyum, 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 tersenyum. Tersenyum. Ya, kembali tenang, bersilang, tersenyum, merasakan irama nafas. Sekarang pusatkan perhatian di dada. Kita akan kuatkan saraf-saraf yang lemah di sana, ya, dengan Napas masuk lewat hidung, lewat hidung. Pelan-pelan berdiri. Kita tarik agak tepat. Menari lagi, karena menari adalah paling mudah memunculkan kebahagiaan setelah terkenal.
Kita lanjut untuk menstabilkan emosi di kerongkongan kawannya. Batuk-batuk dulu, toksinnya keluar. Lanjut ke kepala, pusatkan perhatian di kepala. Ini untuk yang pengang-pengang gitu ya. Tutup mulut, tutup mulut, tutup mulut ya.
Ini serius-serius gede kan 2 tahun lebih banyak nih. Oke, berdiri satu tarian wisata. Di sini baru kita yoga jaga diri. Tiada lagi negeri seindah persada Nusantara, bukan rimba menghijau tempat bersemayam burung marga satwa, gunung api yang tinggi megah menambah semarak persadaku, lembah merai dan sungai-sungai mengukir keindahan abadi. Tanah pusaka, aku pun dilahirkan di sana. Penduduknya gagah tampan, cantik molek tiada bandingnya. Terkenal manis budi bahasa, lemah lembut perangainya. Mereka saling menghormati, saling menghargai hak asasi. Mereka bernaung di bawah pusaka Garuda Pancasila dan sang saka merah putih lambang Indonesia. Tiada lagi negeri seindah persada Nusantara, hutan rimba menghijau tempat bersemayam burung marga satwa, gunung api yang tinggi megah menambah semarak persadaku, lembah merai dan sungai-sungai mengukir keindahan abadi. Tanah pusaka, aku pun dilahirkan di sana. Penduduknya gagah tampan, cantik molek tiada bandingnya. Terkenal manis budi bahasa, lemah lembut perangainya. Mereka saling menghormati, saling menghargai hak asasi. Mereka bernaung di bawah pusaka Garuda Pancasila dan sang saka merah putih lambang Indonesia. Kelestarian sejarah budaya
tersenyum ya, merasakan irama nafas. Setiap gerakan akan dipertahankan dengan senyuman yang merasakan nafas. Ujung kaki dibuka, mata dipejamkan. Rasakan udara masuk dan keluar lewat hidung sesuai iramanya. Tersenyum. Pelan-pelan, pertemukan telapak tangan di atas kepala. Pandangan ke pertemuan kedua telapak tangan. Rasakan irama napas dan tersenyum. Lekupkan tubuh ke depan, jatuhkan tangan dan kepala begitu saja. Tetap rasakan irama napas dan tersenyum. Telapak tangan ke lantai, kaki kanan dibuang jauh ke belakang, lutut menyentuh lantai, telapak kaki menghadap ke atas, pertemukan telapak tangan di atas kepala. Pandangan ke pertemuan kedua telapak tangan, tersenyum, rasakan irama nafas. Telapak tangan kembali ke lantai, kaki kiri ke belakang, ambil posisi push up, pandangan ke lantai. Tersenyum, rasakan irama nafas. Kedua lutut menyentuh lantai, pantat didorong ke belakang, telapak kaki menghadap ke atas, jatuhkan dada dan dagu ke lantai, pantat naik. Tersenyum, rasakan irama nafas. Luruskan kedua kaki, telapak kaki menghadap ke atas. Tetap tersenyum dan merasakan irama nafas.
Telapak tangan ditarik ke belakang sejajar dengan tulang rusuk paling belakang. Pelan-pelan, mari kita angkat kepala, dada juga lutut, pandangan ke atas, tersenyum. Pelan-pelan batu ke lantai. Tetap tersenyum dan merasakan irama nafas. Dorong pantat ke atas tinggi mungkin. Pandangan ke lutut. Tersenyum. Rasakan irama nafas. Kaki kanan ke depan sejajar dengan kedua tangan. Lutut kiri turun, telapak kaki menghadap ke atas. Pertemukan telapak tangan di atas kepala. Tersenyum. Rasakan irama nafas. Tenang pertemuan kedua telapak tangan. Kaki kiri ke depan. Jatuhkan kepala dan tangan begitu saja. Tersenyum, rasakan irama nafas. Kembali tegak, pelan-pelan lekupkan tubuh ke belakang. Tersenyum, rasakan irama nafas. Kembali tegak. Pertemukan telapak tangan di depan dada. Tersenyum, merasakan irama nafas. Luruskan tangan ke depan. Buka ke samping kanan dan samping kiri selebar mungkin. Pertahankan. Tersenyum, merasakan irama nafas.
Kedua tangan dirapatkan, kemudian dijatuhkan. Tersenyum, merasakan irama napas. Buka tangan kanan, luruskan ke atas. Pelan-pelan lekupkan tubuh ke kiri. Tetap tersenyum dan merasakan irama napas pada hidung. Kembali tegak, tangan dijatuhkan. Relax, rasakan irama napas dan tersenyum. Lakukan hal yang sama dengan tangan kiri. Lakukan tubuh ke kanan. Tersenyum, merasakan irama napas. Relax. Kembali tegak. Tetap tersenyum, rasakan irama napas. Ujung kaki dirapatkan. Pertemukan telapak tangan di atas kepala, pandangan ke depan, mata dibuka, tangan ditarik ke atas, tumit diangkat. Pelan-pelan turun, tangan pun dijatuhkan. Relax, rasakan irama napas. Tangan ke depan. Pelan-pelan lekupkan tubuh ke belakang. Tersenyum, rasakan irama napas. Pelan-pelan lekupkan tubuh ke depan. Jatuhkan kepala, tangan ke belakang. Tersenyum, merasakan irama napas. Kembali tegak. Relax, rasakan irama napas. Tersenyum.
Duduk bersimpuh. Kaitkan jari jemari di atas kepala. Tangan di stretching ke atas, pandangan ke tangan. Tersenyum, rasakan irama nafas. Lepaskan. Tersenyum, rasakan irama nafas. Duduk. Pertemukan telapak kaki. Pegang dengan kedua tangan. Goyangkan paha naik turun. Tersenyum, rasakan irama nafas. Diperpelan, hentikan, relax, rasakan irama nafas. Luruskan kedua kaki ke depan, tangan di samping pantat. Jatuhkan kepala ke belakang. Tersenyum, rasakan irama nafas. Kembali bersila. Tersenyum, rasakan irama nafas. Berbaring tengkurap. Kaki dirapatkan, jari-jari dikepalkan, ibu jari masuk dalam kepala. Tangan yang terkepal dimasukkan di selangkangan, tepatnya di sekitar kelamin. Pelan-pelan mari kita angkat kedua kaki, kepala dan dada. Tersenyum, rasakan irama nafas. Pelan-pelan turun, kaki dibuka lebar, jari-jari menghadap keluar, tangan di pundak. Jatuhkan dagu di persilangan tangan. Tersenyum, rasakan irama nafas.
kaki dirapatkan, tangan diluruskan ke depan. Rileks, rasakan irama nafas. Telapak tangan tarik ke belakang, sejajar dengan tulang rusuk paling belakang. Pelan-pelan, mari kita berdiri di atas kedua tangan dan lutut. Telapak kaki menghadap ke atas, pandangan ke lantai. Pelan-pelan, mari kita angkat kepala naik, punggung dilekupkan turun. Ke sini, rasakan irama nafas. Pelan-pelan kepala turun, punggung naik. Tersenyum, rasakan irama nafas. Kembali tegak. Rileks, rasakan irama nafas. Tersenyum. Duduk bersimpuh. Tersenyum, rasakan irama nafas. Duduk, luruskan kedua kaki ke depan. Kaki dibuka. Tersenyum, rasakan irama nafas. Lekukkan kaki kanan sehingga tumit menyentuh selangkangan. Tangan naik, lekukkan tubuh ke depan semampunya. Kalau bisa, dahi mencium lutut. Tersenyum, rasakan irama nafas. Kembali tegak. Tersenyum, rasakan irama nafas. Lakukan hal yang sama dengan kaki yang lainnya. Tangan naik. Lakukan tubuh ke depan semampunya. Tersenyum, rasakan irama nafas. Kembali tegak.
Tersenyum, rasakan irama nafas. Bersila. Pertemukan ibu jari dengan telunjuk ditaruh di atas lutut. Kita akan mengucapkan suara alam semesta 9 kali. Tarik nafas. Rasakan irama napas. Tersenyum. Pelan-pelan buka mata. Sekarang kita akan melakukan pertama yang paling sakti yang bisa menyembuhkan segala masalah. Suaranya mulutnya dibuka lebar, suaranya keras tetapi tanpa suara. Dia ngakak. Betul penyakitnya. Ya nak batuk tu nak mengeluarkan toksin, mengeluarkan bacun, cengkeh. Beri tarian terakhir.
rekaman janji. Itu materi. Siapa punya materi? Boleh dikembang, no masih ya. Ini aja narinya sesenang, sesukanya, bebas, biar happy aja, ya. Ada yang di mana? Yuk, bayangan dong. Bayangan ke Bandung, nanti ke Bayangan kan berhenti di sana. Mau nanti yang lanjut lagi. Oke, semua. Silakan nikmati. Itu lah, kayaknya 20 menit mau genap disediakan. Oke, silakan.